Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-31, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Mazmur pasal yang ke-31, dimulai dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian mengikutinya di dalam hati. Aman dalam tangan Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke dalam tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, masalah, tantangan, kesulitan itu merupakan hal yang lumrah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tanpa perlu kita cari, masalah itu, tantangan itu akan datang sendiri kepada kita. Dan tidak jarang juga ternyata tantangan, permasalahan, kesesakan yang kita alami mendatangkan penderitaan, mendatangkan isak tangis, kesedihan, dan air mata. Dan tidak jarang juga dari antara kita ternyata menjadi lemah secara iman, menjadi menjauh daripada Tuhan, tidak lagi meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita manusia dianugerahi pikiran untuk menentukan pilihan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terkadang kita memilih A, aku rasa ini yang terbaik untuk kita. Terkadang kita memilih B, udah inilah yang paling pas dengan keadaanku yang sekarang. Terkadang bahkan kita memilih C, yang kita belum tentu tahu itu baik ataupun tidak untuk diri kita, tetapi kita meyakini itu adalah pilihan yang terbaik. Terkadang hati nurani itu yang berbicara. Dan kita sebagai orang percaya harus mengimani bahwasannya pilihan-pilihan yang ada di dalam kehidupan kita
itu merupakan pilihan-pilihan yang datang daripada Tuhan kita, daripada Allah itu sendiri. Kita bisa bercita-cita, aku kalau sudah besar mau jadi dokter saja, aku sudah besar mau jadi pengusaha saja, aku sudah besar mau jadi pemain basket saja, olahragawan, dan segala macam cita-cita yang ada di dunia ini. Kita boleh bercita-cita, berangan-angan, menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pada suatu seketika kita tiba pada persimpangan jalan, kita diharuskan untuk memilih. Mau jadi apa aku ini? Mau kemana aku bawa hidupku ini? Mau kemana aku langkahkan langkah kakiku di dalam menapaki kehidupan ini? Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, ternyata pilihan-pilihan yang Allah sediakan untuk kita itu merupakan pilihan yang terbaik dari yang baik. Yang terbaik dari yang baik di dalam kehidupan kita. Meskipun dikatakan pilihan yang terbaik dari yang baik, bukan berarti pilihan atau jalan yang Allah pilihkan untuk kita itu adalah jalan yang mudah. Tidak. Akan ada tantangan tersendiri, akan ada permasalahannya tersendiri, akan ada kesesakan yang akan menanti kita ketika kita menapaki jalan yang Allah pilihkan untuk kita. Dan tidak sedikit dari kita mengalami isak tangis, dan tidak sedikit dari kita mengalami penderitaan oleh karena menapaki jalan yang sudah Allah berikan kepada kita. Tetapi apakah hanya sebatas tantangan itu saja yang Allah persiapkan? Hanya sebatas jalan itu saja yang Allah persiapkan? Hanya sebatas kesesakan itu saja yang Allah persiapkan? Apa hanya sebatas permasalahan itu saja yang Allah siapkan di dalam kehidupan kita? Tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memberikan pertolongannya. Seperti yang tertulis pada nats kita pada minggu hari ini, di mana jika kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14, bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan oleh karena jalan yang telah Allah pilihkan untuk Raja Daud. Jika kita melihat sedikit ke belakang pada 1 Samuel 16 ayat 13, Raja Daud memberikan dirinya untuk diurapi. Raja Daud memberikan dirinya untuk diangkat menjadi raja baru bagi bangsa Israel, menggantikan Raja Saul. Oleh Allah itu sendiri, bukan oleh manusia. Dan ketika Raja Daud memberikan dirinya untuk diurapi, untuk diangkat menjadi seorang raja baru bagi bangsa Israel, pada waktu itu Raja Daud mengetahui dengan jelas resiko apa saja yang akan dialami, tantangan apa saja yang akan dia temui, permasalahan apa saja yang harus dihadapi. Raja Daud mengetahui itu semua. Karena ketika kita membaca lagi pada 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan Roh Tuhan berkuasa atas Raja Daud. Dan oleh karena Roh Tuhan itu jugalah pertolongan Tuhan datang di setiap Raja Daud membutuhkannya pada waktu yang tepat. Tidak pernah terlambat sedikit pun Allah menolong Raja Daud. Ketika Raja Daud masih muda, Allah mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang raja. Ketika Saul merasakan kegelisahan yang teramat sangat
di dalam hidupnya, Raja Daud datang bermain kecapi untuk Raja Saul. Dan ketika bangsa Israel harus pergi berperang, Raja Daud tampil untuk memukul mundur pasukan musuh. Dan semakin lama, semakin hari, karir berkerajaan dari Raja Daud semakin meningkat, semakin menanjak, semakin tinggi. Yang membuat Raja Saul menjadi cemburu, yang membuat Raja Saul menjadi buta, tidak bisa lagi melihat apa yang Tuhan kehendaki atas dirinya. Oleh karena itu semua Raja Saul menginginkan nyawa Raja Daud. Dikejar. Harus lari menuju pengasingan. Jika kita ikuti perjalanan hidup, Raja Daud kehilangan sosok saudara, sosok teman di dalam kehidupannya. Oleh karena kecemburuan, oleh karena gelap mata dari Raja Saul. Kesedihan itu datang. Sehebat-hebatnya seorang lelaki pasti pernah menangis. Setegar-tegarnya seorang laki-laki dalam menghadapi setiap permasalahan di dalam kehidupannya pasti pernah menangis. Entah itu karena kehilangan orang yang dikasihinya, baik itu saudara, baik itu teman, baik itu orang tua. Seorang laki-laki, bahkan seorang raja sekalipun pasti pernah meneteskan air matanya. Apakah berhenti hanya di situ saja? Tidak. Bahkan ketika Raja Daud mendapatkan kabar bahwasannya Raja Saul meninggal, bukan sukacita yang didapat oleh Raja Daud atas meninggalnya orang yang menginginkan kematiannya, tetapi kembali lagi air mata, kesedihan, isak tangis yang dihadapi, yang diterima, yang dialami oleh Raja Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Tetapi di dalam itu semua, di dalam penderitaan oleh karena tantangan, masalah yang ada di dalam kehidupan Raja Daud, satu yang tidak pernah Raja Daud lupakan adalah mengucap syukur. Tidak hanya oleh karena berkat Tuhan, roh Tuhan yang terus menyertai dia di masa dia melakukan pencapaian-pencapaian yang baik, tetapi Tuhan menolong Raja Daud di dalam kesulitannya, di dalam permasalahannya, menguatkan Raja Daud untuk menapaki jalan yang sudah Tuhan tetapkan baginya. Tidak dibiarkan Raja Daud berlarut-larut di dalam kesedihannya. Tidak dibiarkan Raja Daud berlarut-larut dalam tangisannya. Tetapi Allah memberikan penghiburan-penghiburan kepada Raja Daud. Tadi saya katakan mengucap syukur. Tidak hanya ketika berkat itu datang, tetapi mengucap syukur karena penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, penguatan dari Tuhan untuk kita ketika kita menghadapi setiap tantangan, permasalahan, kesulitan, kesesakan yang ada di dalam diri Raja Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan, jika kita melihat pada topik minggu kita, bersoraklah akan kasih setia Allah. Kata bersorak tidak pernah menggambarkan yang namanya kesesakan, amarah, kesedihan. Kata bersorak pada umumnya dipakai untuk mereka yang sedang bersukacita, untuk mereka yang sedang gembira, baik itu karena pencapaian mereka, baik itu karena kemenangan mereka atau hal apapun yang mampu membuat mereka bahagia.
Bisa dikatakan topik minggu kita adalah mengucap syukur. Yang dimaksudkan oleh topik minggu kita pada minggu hari ini adalah mengucap syukur. Mengucap syukur atas apa? Apakah cukup mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita? Kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberkati di dalam pekerjaan kita masih dibiarkan untuk mengenyam pendidikan, kita masih diberkati oleh Tuhan dalam bentuk apapun di dalam kehidupan kita. Apakah hanya sebatas itu saja? Tentu saja tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita sadar bahwasannya sampai pada saat ini kita masih diselimuti oleh pandemi COVID-19. Dan tidak hanya 1-2 krisis yang terjadi kepada kita, kepada dunia ini oleh karena COVID-19. Seperti contoh krisis ekonomi. Berapa banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan kita oleh karena COVID-19? Tidak hanya 1-2, tidak hanya 10-20, tidak hanya 100-200, tapi sangat banyak. Kita lihat lagi dari sisi yang lain, sisi sosial. Saudara-saudara kita yang meninggal selama pandemi COVID-19, baik itu pejabat, baik itu rakyat biasa, baik itu bertitel tinggi maupun tidak bertitel, atau bahkan orang yang tidak mengenyam pendidikan sekalipun, akan dikubur secara protokol kesehatan. Tidak ada perayaan seperti yang biasa. Dan itu sudah kita rasakan, kita lihat, dan kita alami selama 1 tahun terakhir. Betul Bapak Ibu? Mari kita lihat lagi dari sisi yang lain, dari sisi pendidikan. Adakah kita yang bertanya kepada anak-anak kita, bagaimana perasaannya bersekolah secara daring, hanya di rumah, melihat kepada layar kaca handphone, layar kaca komputer? Adakah kita tanya, bagaimana perasaanmu, nak? 10 orang dari 10 anak yang saya tanyakan pasti akan menjawab. Atau 10 orang dari 10 anak yang kita tanyakan pasti akan menjawab, saya bosan, saya jenuh, saya sedih, saya frustasi. Ternyata krisis itu sudah melebar lagi sampai kepada krisis psikologi. Tidak hanya anak-anak saja yang mengalami itu semua, tapi juga kita, orang dewasa yang cenderung matang secara mental, yang cenderung matang secara pemikiran, tetap juga mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh anak-anak kita. Jenuh akan kondisi ini, bosan akan kondisi ini, frustasi bahwasannya ketika kita seharusnya malam minggu kita beribadah, kita bisa duduk berdekatan dengan orang-orang yang kita kasihi, sekarang kita harus menjaga jarak untuk menjaga keamanannya. Karena yang kita tanamkan di dalam diri kita, saya takut saya membawa virus. Oleh karena itu saya harus menjaga jarak dengan orang-orang yang saya kasihi. Dan karena menjaga jarak itu juga tidak jarang dari kita yang akhirnya ya sudahlah, di rumah sajalah, peduli tak peduli, acuh tak acuh terhadap sesamanya, menjadi berkurang untuk bersosialisasi. Itu semua kita alami selama 1 tahun ini, dari tahun yang lalu kita alami itu. Tetapi marilah kita lihat diri kita yang sekarang. Kita yang masih bisa hadir di tempat ini, kita yang masih bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
Bagaimana Tuhan tetap menjaga kesehatan kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih tetap menyelimuti dunia ini. Bagaimana Tuhan tidak terlambat untuk memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita lihat. Mari kita sadari dan mari kita mengucap syukur. Tidak hanya oleh berkat yang membawa kebahagiaan, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita berada dalam titik yang terendah di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Raja Daud begitu pula Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan, marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Jika hanya mengandalkan kekuatan kita saja, hanya akan jalan buntu yang kita dapatkan. Jika kita hanya mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita, kekecewaanlah yang akan kita dapat. Tetapi ketika Tuhan yang kita andalkan untuk menjawab, untuk menolong setiap permasalahan, setiap tantangan, setiap kesesakan yang ada di dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah, kebahagiaan yang akan menanti kita. Amin. Sukacita yang akan menanti kita. Oleh karena itu, tetaplah mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu sukacita, baik itu duka cita, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.